Ya. Jadi kalau diambil rata-rata ditengahin, taruhlah 100 ya per orang. Kali 3.000 ya memang 3.000. sekitar 300-an M. Yang saya tahu sih yang termahal 50.000 ya. 50.000 itu 850 juta kayaknya nggak ada yang 1 M kecuali tahun lalu karena dia menawarkan jet pribadi 1,5 M. Berapa kerugian anggota Ampuri terkait dengan Furoda yang gagal ini? Nah, masalah kerugian itu Ampuri 2 hari lalu ya, hari Senin berapa hari lalu tuh? 3 hari ya. Hari Senin kemarin sudah membuat surat edaran ke anggota. Pertama kita juga ingin tahu jumlah dari anggota Ampuri itu berapa yang terdampak setiap travel. Yang kedua juga kerugiannya. Tapi kan memang bisa dibilang tidak semua mungkin berkenan untuk mengisi yang satu gitu ya. Yang kedua mungkin ya malu juga gitu mengisi. Takut padahal di surat edaran kita bilang bahwa ini sifatnya rahasia gitu kan. Karena kita pengen punya data dong. Dan barangkali juga kita bisa bantu gitu kan untuk advokasi atau membuat surat edaran kepada hotel, airline apa-apa jangan dihangusin dong atau balikin separuh atau di refund aja full gitu kan karena ini musibah. Karena force major kan dari force mereka. major gitu. Ya artinya kita udah mulai tahap pendataan. Totalnya berapa kita insya Allah nanti mungkin akan tahu ya. Cuma saya lihat juga asosiasi lain melakukan hal yang sama. Nanti kita akan tanya juga asosiasi lain nanti mungkin kita bisa tahu berapa sih paling mahal berapa sih Furoda? Nah, oke. Kalau Furoda itu rata-rata per tahun itu 3.000 sampai 5.000. Jamaah ya. 3.000 sampai 5.000 jamaah rata-rata. Kecuali setelah pandemi itu agak naik tinggi sampai 10.000 ya karena waktu itu kita melalui asosiasi tuh. Walaupun serat juga tuh waktu itu tapi tetap masih buka. Masih ada lah yang kalau di tahun ini kan sama sekali. Nah, tadi bicara berapa kerugian. Nah, begini kalau saya melihat, kalau analisa saya, ini ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Satu, kelompok yang pertama adalah yang kelompok rugi total. Mungkin dia udah bayar hotel, sudah bayar transportasi, tiket pesawat, dan juga udah bayar visa dan lain-lain. Mungkin dia mempercayakan program ini ke satu syarikah di Arab Saudi, syarikah mana. Nah ini kalau misalkan ketipu atau nggak keluar uangnya susah balik. Nah ini kategori pertama yang rugi banyak lah ya, yang rugi banyak. Termasuk ada juga yang nyangkut misalkan, nyangkut di sistem udah bayar ini di sistem nusuk tapi nggak keluar juga. Ini ada tapi nggak banyak ya. Terus yang kedua cuma rugi tiket sama hotel saja. Jadi visa masih aman, mungkinnya belum bayar dan lain-lain. Nah ini rugi juga. Yang ketiga, ini yang travel yang nggak rugi. Travel yang nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Karena ada banyak travel itu yang memang dia punya prinsip kalau Furoda Mujamalah itu jangan booking macam-macam sebelum bisa keluar. Nah ini termasuk travel saya lah gitu istilahnya. Ya terus terang saya nggak mau mengeluarkan sebelum visa keluar. Tapi kan nanti hotelnya lebih mahal Pak Zaki. Walaupun mahal tetap aman. Walaupun bagaimana, walaupun semepet, ini pengalaman. Karena ini bicara masalah kerugian ini, sebetulnya berbicara masalah strategi, masalah manajemen penyelenggaraan Furoda dan Mujamalah, dan juga masalah pengalaman, gitu kan? Ya, yang satu mungkin ada yang sudah confident visanya keluar. Ya mungkin itu booking ini, booking itu, booking ini, booking itu kelompok pertama tuh yang confident. Yang kedua mungkin dilihat dari pengalaman yang lalu. Ini kita jangan booking. Jangan semuanya gitu. Jangan semuanya. Ada yang nggak semuanya. Sebagian aja gitu. Ada yang sebagian cuma tiket doang, DP doang, atau misalnya hotel DP doang gitu. Yang ketiga yang sama sekali nggak melakukan DP. Nggak masalah karena semepet-mepetnya hotel tiket itu akan dapat. Kita nggak dapat di Indonesia bisa dapat di Malaysia, dapat di Singapura. Apalagi kan kita ngecek terus kapasitas hotel dan juga tiket. Istilahnya ngintip-ngintip lah. Furoda nih belum keluar nih. Kita intip tiket masih banyak gak? Oh masih banyak, aman gitu. Tiket hotel masih banyak gak? Masih banyak, begitu aman. Keluar baru dipesan. Begitu keluar
baru kita pesan ini, pesan itu, pesan ini kan bisa cepat. Kalau Haji Plus Furoda ya memang konsepnya gitu bisa cepat. Karena gitu. duitnya udah dipegang ya. Duitnya sudah pegang dan Kepastiannya hotelnya juga udah sudah ready gitu kan. Iya. Kita berhubungan langsung dengan hotelnya. Hotel-hotel bintang 5 di sana tinggal pisah, proses pisah dan Armuzna masyair dinusuk baru booking, habis itu selesai tinggal berangkat. Gitu. Jadi itu gambarannya. Jadi ada 3 kelompok nih. Iya. Bicara kerugian, kalau kita analisa ya. Karena kan di media ada satu travel Jawa Tengah mengaku 5M tuh 5M. begitu. Ini kita lagi membuat sampling. Yang kedua dari Kalimantan mengaku 2M. Itu langsung dia PT-nya sendiri 2M yang ngomong. cuma 2 jamaah itu. 2 travel. Enggak, ini sampel. Oh, sampel. Ini sampel yang ngaku langsung. Ini Iya. yang nggak ngaku kan banyak. Iya. Yang Ini nggak kita ngaku- pakai sampel yang ngaku aja Iya, ya. iya. ini sampling yang udah keluar nih, yang sudah keluar ngaku di media. Di Ampuri juga banyak, tapi kan itu paling internal kita bisa lihat, oh ini rugi segini gitu. Terus yang kedua, Pak Ketum Ampuri juga udah membuat simulasi di satu media pernah menceritakan potensi kerugian sih lebih kurang atau 300 sampai 400 M. Itu keseluruhan ya? Keseluruhan. Nah, ada lagi ketua asosiasi yang lain mengatakan di media juga 300 M. Asumsinya gimana sih hitungannya? Ini kan kita sedang menganalisa potensi kerugian yang mungkin terjadi. 300 M besar loh. Jadi ada 3 kelompok tuh. Ada yang rugi full itu udah ruginya mungkin di atas 300 M. Tadi kalau bicara tanya harganya dulu, harga Furoda Mujamalah yang wajar yang VIP tapi wajar itu antara 20.000 sampai 32.000 dolar. Kalau dirupiahin berapa tuh? Ya 400 ya? 350 sampai 500. Yang wajar tuh ya? Itu yang wajar. Ada lagi yang VVIP. Yang VVIP itu sampai 50.000 dolar. Bisa Kalau 800 ya? dirupiahin ya 850. Yang tadi gue bilang, Sampai- satu Fortuner. Sampai mungkin 1 M. Ada juga kan tahun Oh, kemarin. ada 1 M juga. Yang saya tahu sih yang termahal 50.000 ya. 50.000 itu 850 juta kayaknya nggak ada yang 1 M kecuali tahun lalu karena dia menawarkan jet pribadi 1,5 M. Tapi nggak tahu jalan apa enggak wawalam Yeah. itu. Yang tahun lalu ya. Tahun ini saya lihat nggak ada yang menawarkan 1,5 M yang pakai pesawat jet pribadi dan Yeah. kapasitasnya cuma 10 apa ya 10 orang. tahun lalu itu. Nah tahun ini kita nggak melihat. Cuma yang saya tahu yang termahal itu 50.000. Sekitar 850 juta. Gitu. Jadi dari klasifikasi itu potensi kerugian itu satu mungkin yang rugi full itu termasuk pisah Semua dan lah, dia lain-lain udah habis. itu berpotensi per orang ruginya 300 juta. Yang kedua yang mungkin rugi tiket dan hotelnya aja. Ya. Mungkin DP-nya aja atau udah full. Nggak tahu bisa balik atau enggak, Ya. wallahu alam. Ini mungkin per jamaah itu sekitar 100 jutaan, 80 sampai 100 juta. Yang ketiga yang sama sekali nggak rugi. Yang sama sekali nggak rugi sepeser pun lah. Iya, iya, Kecuali mungkin rugi operasional aja atau Sama manasikan. diomelin jamaah aja. Itu bersabar aja. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan rugi, jadi itu paling ada 3 klasifikasi. Satu yang rugi di atas 300 juta, yang satu rugi antara 80 sampai 100 juta, yang 3 itu rugi nggak rugi sama sekali. Ya. Jadi kalau diambil rata-rata ditengahin, taruhlah 100 ya per orang. Kali 3.000 ya Kali memang 3.000. sekitar 300-an M. Tapi kita nggak tahu juga ya, moga-moga sih kebanyakan ke kelompok ketiga yang sama sekali nggak rugi. Sama sekali nggak rugi kan bisa jadi kalau mayoritas sama sekali nggak rugi kan ya mungkin nggak sampai segitu dong kerugian yang disampaikan tadi di media sampai 300, 400 M itu mungkin bisa jadi di bawah 100 M untuk semua travel. Pak Dan Zaki. itu juga mungkin bisa ada potensi bisa balik. Misalkan hotelnya udah dekat, oke lah nanti kita refund, cuma minta waktu mungkin. Terus pesawat juga mungkin bisa aja gitu kan. Mungkin ada yang beli FIT dengan termin bisa di reschedule atau refund, itu kan bisa balik juga gitu. Jadi ya moga-moga saya sih berharap kerugian itu realnya tidak terlalu banyak, tidak setakut yang kita bayangkan. Ya. Pak Zaki bener gak sih kadang-kadang tadi ngomong-ngomong soal ya udah nunggu visa keluar baru kemudian booking hotel. Kadang-kadang pun hotel yang sudah di booking jauh-jauh hari
katanya di hari deket-deket tuh suka diubah sama merekanya karena ada partai besar yang datang berani bayar lebih mahal. Itu benar nggak sih? Jadi gini, itu mungkin kejadian hanya umroh ketika super high season yang kemarin terjadi tuh bulan Februari, akhir Januari sampai Februari. Akhir Januari sampai Februari 2025 itu terjadi. Itu biasanya kan high season itu bisa ditebak. Akhir Desember menjelang Ramadan sama Ramadan bisa ditebak. Jadi kita bisa tahu tuh bulan-bulan itu akan high season, peak season. Nah, yang akhir Januari dan Februari kemarin itu tidak diprediksi hampir mungkin semua negara, karena kebetulan ada informasi, ini kan analisa di kawan-kawan kita Ampuri. Ada analisa memang misalkan tiba-tiba jadwal sekolahnya barengan nih negara-negara Arab. Jordan, Tunis, ini Arab sekitar itu. Oh, libur sekolahnya libur barengan. sekolahnya barengan. Kan itu kan libur sekolah kan setiap tahun berbeda-beda. Iya. Terus Indonesia tahun kemarin kan banyak iklan tuh. Umroh yang ideal adalah di musim dingin, Januari Februari. Kan orang-orang mungkin berpikir berharapnya tidak pas panas, dingin. kan? Terus yang ketiga, itu juga ada tahun kemarin kan kita dibayang-bayangi deflasi ya, penurunan daya beli. Penurunan daya beli karena kita baru pilpres gini-gini kan, proyek-proyek belum jalan. Masa gitu. transisi lah gitu. Masa transisi pemerintahan. Nah ini juga ada kemungkinan. Jadi ketika Indonesia ini dari awal musim tahun lalu itu Juli sampai November itu bisa dibilang sepi. Ini juga di luar prediksi banyak travel, sepi. Jadi numpuknya itu dari Desember, Januari, Februari. Nah, ditambah Indonesia yang penyumbang jamaah umroh dan haji terbesar di dunia, itu juga ternyata menyasarnya ke Januari ke Februari. Cari dingin. Otomatis dari seluruh dunia numplek-plek di waktu yang sama itu terjadi 2 sampai 1 bulan lah antara akhir Januari sampai Februari. Sehingga terjadilah kejadian itu. Makanya jangan cari dingin, tapi cari berkah cari nyaman, cari berkah, cari nyaman. Tapi kalau di musim haji mah nggak mungkin ya kayak begitu ya. Musim haji nggak mungkin karena kapasitas untuk haji itu cukup sebetulnya. Nah, apalagi tadi saya bilang Madinah itu cukup ya. Kemarin aja kan Ramadan sampai 10 juta kan, jamaah kan. Cukup aja cukup ya. Kan? Ya. Cukup kan, apalagi di Mekah. Saya bilang tadi di Mekah itu hotel itu ada terbagi 3, ada hotel ring 1 untuk jamaah umroh yang lokasinya di bawah 1 kilo lah. Yang dekat-dekat pelataran bintang 5 itu untuk umroh dan haji khusus atau haji plus. Nah yang kedua ada hotel untuk reguler, itu yang ring 2 sampai ring 5 ya, yang jaraknya 2 kilo sampai 5 kilo untuk haji-haji reguler tuh. Itu kan banyak tuh, yang kalau musim umroh nggak dipakai. Kayak kuburan gitu. Itu kan hotel bagus juga. Dan di Mekah itu ada juga hotel transit. Hotel transit itu habis dari bintang 5 misalkan haji khusus, haji plus, sebelum ke Ar-Muzdah, ke Arafah, ke Mina itu transit dulu di hotel transit gitu. Jadi insya Allah kapasitas cukup. Cuma kalau barengan Pak Zaki, ini banyak di masyarakat yang setelah meledaknya informasi Furoda gagal berangkat, banyak akhirnya yang mempertanyakan sebenarnya Furoda ini dapatnya dari mana sih? Ada ya kan? Legal atau ilegal legal atau sih? Ilegal. Dari mana sih dapatnya? Karena tidak terdaftar di Kementerian Agama. Beda sama WNA Plus yang bisa ngecek. Di sana mereka tidak dilirik juga sama petugas dari pemerintah Indonesia karena memang itu dihandle oleh travel. Gitu. Jadi kok diperjualbelikan gitu, kok bisa semahal itu, kayak gitulah. Pertama, Furoda Mujamalah ini dari mana? Yang pertama adalah kita dapatkan Furoda dan Mujamalah itu dari langsung, bukan kuota Indonesia, ya tidak mengambil hak jamaah kuota Indonesia baik yang reguler atau plus, tapi langsung bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi, instansi-instansinya atau syarikah-syarikahnya. Nah, Furoda Mujamalah ini juga terbagi sumbernya. Jadi sekarang ini ada sumber-sumbernya berbeda-beda. Ada langsung yang undangan Kerajaan Arab Saudi, ya, atau instansi Arab Saudi seperti Kementerian Haji atau Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta
atase pertahanan. Ya. Nah, ada juga yang melalui langsung keluarga raja. Keluarga raja itu biasanya punya maktab-maktab, kantor-kantor kerajaan, yang mereka punya hak untuk mengundang. Nah, perlu dicatat bahwa Furoda itu tutup sama sekali itu baru tahun ini. Jadi sepanjang waktu sebelumnya dalam sejarah tidak pernah tutup. Seret pernah, habis pandemi tahun 2022 seret. Tapi tutup tidak pernah? Tidak pernah, jadi tetap ada yang keluar. Nah kalau sekarang, tapi yang dimaksud oleh kita tutup sama sekali adalah Furoda yang melalui Maktab Amir ini. Kalau Mujamalah mungkin masih buka, yang melalui kedutaan, ya kedutaan. Kalau yang ini tadi yang tutup ya Maktab Amir itu maksudnya gimana? Yang sumbernya Furoda yang dari keluarga raja, kantor-kantor keluarga raja. Itu tutup? Itu tutup melalui sistem gitu, melalui sistemnya memang nggak ada. Jadi yang maksud Furoda yang tutup itu. Tapi kalau Mujamalah yang instansi itu kan masih ada gitu kan, ada undangan. Misalkan kalau ke Indonesia untuk seperti tadi tokoh-tokoh, untuk media kan Arab Raja kemarin ngundang 1000 tuh, 1000 tokoh-tokoh, terus ada yang dapat MUI misalnya. Ada tokoh ini dapat 200, ada MUI dapat berapa. Kalau atase pertahanan Arab Saudi biasanya ngundangnya Polri, TNI gitu. Walaupun informasinya seret juga turun lah dari tahun-tahun kemarin sebelum-sebelumnya. Nah, yang ketiga ada juga yang haji direct. Haji direct ini pisah haji juga. Pisah haji langsung yang B2C atau G2C negara-negara lain. Seperti Australia, Eropa, Amerika, Brazil kalau tahun ini itu yang banyak dipakai, yang istilahnya travel yang istilahnya ngaku Furoda gitu. Sebetulnya banyak berarti paling antara Mujamalah atau B2C, walaupun nggak banyak juga. Jadi yang kita maksud tutup sama sekali adalah Furoda atau Mujamalah yang melalui jalur Amir itu. Itu memang boleh dijual ke masyarakat? Nah, kita nggak tahu ya. Memang kalau penyelenggara di Indonesia ini kan berhubungannya dengan syarikah. Ada yang langsung dengan keluarga Amirnya sih ya. Itu cuma mereka bernegosiasi lah. Karena kan yang memerlukan itu tidak hanya Indonesia. Mungkin ada biaya prosesnya kita wallahu alam. Cuma yang jelas apakah bisa diperjualbelikan atau tidak, ya yang jelas itu ada nilai karena demand-nya tinggi. Kalau nggak diambil jamaah Indonesia ya negara lain juga mau. Ada Malaysia yang daftar tunggunya 70 tahun ya kan? Enggak, iya Malaysia, Singapura. Itu mau juga ya kalau Arab negara Arab juga pada mau semua, Turki, Mesir semua pada nyari juga yang namanya Furoda dan Mujamalah gitu. Jadi itulah maksudnya yang ditutup. Cuma mungkin tahun ini tuh yang biasanya tiap tahun ada di Indonesia, tahun ini sama sekali nggak ada di Indonesia, khususnya yang Furoda melalui jalur Maktab Amir itu. Pak Zaki tadi cerita 2022 juga Furoda seret, itu kan mungkin karena pasca Covid ya? Pasca Covid karena waktu itu memang dibatasi seluruh dunia kan cuma 1 juta kan. Dan Haji Akbar juga. Saya nggak ingat Haji Akbar apa enggak 2022 itu ya, 2022 kalau nggak salah iya. Haji Akbar. Nah Indonesia juga yang biasanya kuotanya 221.000 waktu itu cuma 100.000. 22 itu seret tapi masih ada. Kalau tahun ini bisa dibilang untuk Indonesia sama sekali nggak.